Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan pimpinan dan lindungan Kau selalu berada di dalam kehidupan kami. Pimpin hidup kami supaya Tuhan selalu berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kiranya hidup kami Tuhan boleh senantiasa ya Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mempunyai hubungan dan peka akan suara Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4b dikatakan, "Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Melalui perjalanan hidup Samuel ini, kita bisa belajar bahwa langkah kesetiaan kepada Tuhan itu selalu diawali dari hal-hal yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar. Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 16 ayat 10, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Pertumbuhan rohani Samuel ini akhirnya menjadi suatu kesaksian yang baik bagi seluruh umat Israel. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ini terdapat di dalam Samuel pasal 3 ayat 20. Samuel pun dipercaya Tuhan untuk melakukan berbagai tugas pelayanan, seperti sebagai hakim, sebagai nabi, sebagai penasehat, dan orang yang mempersiapkan raja untuk Israel. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rohani menggantikan Imam Eli dengan otoritas dari Tuhan, Samuel berhasil mempersatukan bangsa Israel yang tercerai-berai karena terpukul oleh bangsa Filistin. Ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Keberhasilan pelayanan Samuel adalah dampak dari kepekaannya dalam mendengar suara Tuhan. Suara rindu yang dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara besar. Pertajam pendengaran saudara untuk mendengar suara Tuhan seperti seorang murid yang dengar-dengaran akan suara gurunya dan seperti domba yang peka akan suara gembalanya. Karena Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Itu dapat dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-domba Kristus sejati pasti mengenal dengan baik suara gembalanya, karena memiliki persekutuan yang karib. Kristus adalah gembala agung kita. Karena itu, kita harus senantiasa mendengar suaranya dan taat kepadanya. Tanpa memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, seperti Daniel ketika berdoa, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu terdapat dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mustahil kita mendapat mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu kita harus mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga kita bisa peka akan suara Tuhan, tidak hanya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata." Oleh karena itu saudara yang terkasih, mari kita belajar peka akan suara Tuhan dengan mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan, yaitu kita dapat berdoa dalam satu hari, mempunyai hubungan yang terang, memberikan waktu untuk Tuhan, dan sehingga kita bisa tahu
bahwa kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan juga merenungkannya setiap hari. Kiranya kita dapat mendengarkan suara Tuhan dan kita menjadi peka akan suara Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa hidup kami Tuhan boleh selalu ya Tuhan mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau. Sehingga kita boleh selalu Tuhan dapat mendengarkan rencana dan kehendak Engkau. Boleh mempunyai hubungan yang karib dengan Engkau. Pimpin hidup kami. Kita boleh belajar seperti Samuel atau Daniel Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami serahkan semua dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.